المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah yang kita hormati bersama kepada guru-guru kita, khususnya Buya Ghazali Musannif beserta dengan jamaah salat subuh. Semoga Allah senantiasa memberkahi usia kita, Allah mudahkan rezeki kita, dan Allah lancarkan setiap kegiatan kita sehingga menghasilkan kebaikan untuk kita di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan membahas terkait hukum yang berkaitan dengan pernikahan. Namun pernikahan di sini tidak bersifat normal. Artinya ada satu problem, yaitu bagaimana hukumnya pernikahan dari pasangan yang pasangan ini telah berzina. Mengapa ini penting untuk dibahas? Karena supaya banyak sekali di tengah masyarakat, khususnya di media sosial, banyak sekali statement-statement atau narasi yang menyatakan bahwa pernikahan dari pasangan yang telah berzina, maka pernikahan tersebut itu tidak batal, tidak sah. Ada juga yang menyatakan bahwa pernikahan dari pasangan yang telah berzina sah-sah saja. Nah, bagaimana sekarang hukum pernikahan dari pasangan yang telah berzina, dan bagaimana konsekuensi apabila si perempuan ini melahirkan seorang anak dari pasangan hasil berzina ini? Apakah nanti anak ini akan dinisbatkan kepada ayahnya, atau nanti anak ini tidak bisa dinisbatkan kepada ayah yang telah melakukan perzinahan? Nah, ini penting untuk dibahas supaya pemahaman kita tidak bersifat liar, pemahaman kita sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh para ulama. Pertama, kita sepakat bahwasanya berzina ini adalah sebuah hal yang tidak baik, sebuah dosa besar, dan termasuk min akbaril kabair, termasuk daripada dosa-dosa yang tidak ada jalan lain kecuali dengan bertobat kepada Allah agar dosa berzina ini diampuni oleh Allah. Jadi artinya kita sepakat bahwasanya perilaku zina itu bukanlah perilaku yang baik. Dan juga kalau kita buka di dalam beberapa kitab seperti kitab-kitab fikih, khususnya kitab yang dikaji oleh Ustaz Hafiz seperti Budurus Sa'adah, itu tidak ada keterangan yang menyatakan bahwasanya syarat menikah itu atau rukun nikah itu tidak adanya berzina, itu tidak ada. Jadi artinya dari sini sudah jelas bahwasanya menikah dari pasangan yang berzina itu sah dan diperbolehkan. Gitu. Itu sah dan diperbolehkan. Pertama, kalau kita buka di statement melalui Majelis Ulama Indonesia yang berasal dari Sumatera Utara, itu sudah menyampaikan terkait bagaimana hukum menikah dari pasangan yang berzina. Itu sudah dibahas. Nah, apa yang disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam kompilasi hukum Islamnya yang ke-53, bahwa Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara menyatakan seorang perempuan, ini menurut MUI-nya ya, seorang perempuan yang hamil di luar nikah itu dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya. Jadi seorang perempuan yang hamil di luar nikah atau yang telah berzina di luar nikah, ini dapat dan diperbolehkan untuk menikah dengan laki-laki yang telah berzina dengan dirinya. Hal ini sesuai dengan salah satu pendapat Imam Syafi'i. Ini menurut Majelis Ulama Indonesia. Jadi artinya ketika ada pasangan yang berzina, kemudian ia menikah setelah itu, maka pernikahan itu diperbolehkan dan dianggap sah. Itu. Ya.
Sehingga dari keterangan ini dapat diambil kesimpulan bahwa pernikahannya sah. Namun pertanyaan selanjutnya, bagaimana seandainya apabila dalam proses pernikahan ini kemudian seorang perempuan ini hamil? Apakah anak ini akan dinisbatkan kepada ayahnya atau tidak? Di sini problemnya. Di sini terjadi perbedaan pendapat antara Majelis Ulama Indonesia dengan fatwa di Mesir. Di Mesir itu ada namanya Darul Ifta Al-Misriyah, lembaga yang memang memiliki otoritas mengeluarkan fatwa sebagaimana di Indonesia. Dan di sini terjadi perbedaannya di sini. Apa perbedaannya? Menurut fatwa Indonesia, yaitu MUI yang ada di Indonesia, menyatakan bahwasanya apabila seorang perempuan tadi melahirkan anaknya, ya, dan anak ini hasil dari perzinahan, maka anak ini dilihat dulu lahirnya ini di atas akad 6 bulan atau di bawah akad 6 bulan dari ayahnya dan ibunya. Apabila lahirnya berada di bawah 6 bulan dari proses akadnya, maka tetap bisa dinisbatkan kepada ayahnya. Ini menurut Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara. Jadi dilihat ukurannya. Ketika seorang anak ini lahir masih berada di bawah 6 bulan dari proses akad nikah orang tuanya, maka itu masih bisa dianggap anak daripada orang tuanya. Namun ketika sudah melewati 6 bulan dari proses akad kedua orang tuanya, maka tidak bisa dinisbatkan kepada orang tuanya dan dinisbatkan kepada wali hakim nantinya. Artinya proses warisan dan lain sebagainya gugur ketika terjadi yang namanya warisan. Ini menurut Majelis Ulama Indonesia yang berada di Sumatera Utara. Nah, sekarang coba kita buka di Majelis Am. Jadi ada otoritas Liga Arab. Liga Arab itu perkumpulan seperti OKI, organisasi kumpulan negara-negara Islam, itu punya lembaga yang namanya Dairatul Ifta Al-Am. Jadi otoritas yang memberikan fatwa tapi bersifat umum. Jadi lembaga Liga Arab berkumpul membuat satu keputusan hukum di mana membahas terkait hukumnya sahnya pernikahan dari pasangan yang berzina. Di sana menyampaikan ulama menukil pendapatnya Al-Imam Al-Mawardi. Jadi ada seorang ulama yang bernama Al-Imam Al-Mawardi. Apa yang dikatakan beliau? Ar-rajulu, kata beliau, seorang laki-laki idza zana bimra'atin, apabila dia telah berzina dengan perempuan. Jadi kata ulama, apabila seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan, maka fayahillu lahu ayyatazawwajaha, maka halal bagi laki-laki tadi untuk menikahi perempuan yang telah ia zinahi. Itu. Jadi bagi laki-laki tadi yang telah berzina dengan seorang perempuan, maka laki-laki tadi dihalalkan untuk menikah dengan perempuan yang ia zinahi. Itu. Jadi boleh, ya. Jadi boleh sah pernikahannya. Artinya pernikahannya tidak batal. Itu. Ini menurut fatwa umum Dairatul Ifta Al-Am, fatwa dunia bahasanya. Fatwa dunia. Kalau kita buka fatwa Mesir bagaimana? Kata ulama, yajuzun nikah. Pernikahannya menjadi boleh. Ini menurut fatwa di Mesir. Artinya apa? Dari ketiga fatwa ini, fatwa Indonesia, fatwa Mesir, dan fatwa dunia menyatakan sama akan kebolehan dan sahnya pernikahan dari kedua pasangan yang telah berzina. Di mana menukil pendapat ulama yaitu Al-Imam Al-Mawardi menyampaikan bahwasanya idza zana rajulun bimra'atin, apabila seorang laki-laki telah melakukan perzinahan dengan seorang perempuan, fayahillu lahu ayyatazawwajaha, maka halal bagi laki-laki tadi untuk menikah dengan perempuan yang ia zinahi. Ini pendapat Al-Imam Al-Mawardi. Apakah ada dalil Qur'annya? Tentu ada. Dalil Qur'annya ada, dalil hadisnya juga ada. Ya, pertama dalil
selain pendapat ini, ya. Hal ini juga disampaikan oleh fatwa Al-Imam Ibnu Hajar. Dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haythami dalam fatwa beliau, ya, kata beliau, wa amma nikahul hamil minaz zina, dan adapun pernikahan seorang perempuan yang hamil dari hasil yang berzina, ya, fafihi khilafun, maka di dalam pendapat tadi itu terjadi perselisihan pendapat. Was-sahihu indana, dan adapun pendapat yang sahih menurut kami, artinya menurut Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haythami, as-sihhatu bihi, jadi sah pernikahan menurut Al-Imam Ibnu Hajar. Ini pendapat Al-Imam Ibnu Hajar. Ya, kalau kita buka pendapat ulama Yaman, ada ulama Yaman yang menulis kitab Bughiyatul Mustarsyidin, ulama Yaman. Dikatakan mas'alatun yajuzun nikahul hamil minaz zina, diperbolehkannya menikahnya seorang perempuan yang hamil minaz zina dari sebab perzinahan. Ini menurut ulama Yaman boleh. Jadi berbagai pendapat ulama itu memperbolehkan pernikahan dari perzinahan. Kenapa? Kembali lagi, syarat menikah itu tidak adanya tadi, tidak ada syarat harus laki-laki ini harus suci, nggak ada. Syarat menikah itu tidak ada laki-laki harus suci. Yang penting ada akad, ada laki-laki mempelai dan perempuan, mempelai laki-laki dan perempuan, kemudian di situ ada wali, sudah selesai. Tidak ada syarat harus pasangan ini suci dari perzinahan, tidak ada. Nah, ini yang menyebabkan bahwasanya menikah dengan pasangan yang telah berzina itu diperbolehkan. Ini solusi, artinya ketika ada seseorang yang melakukan perzinahan, udah nikahkan, seperti itu, udah dinikahkan, ya, dan itu diperbolehkan bagi ulama. Tuh. Mana argumentasi hadisnya atau ayat Al-Qur'annya? Menurut Dairatul Ifta Al-Am, fatwa yang bersifat umum, artinya fatwa dunia, menukil firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah An-Nisa ayat 24, ya, maaf. An-Nisa ayat 24, Allah mengatakan wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum, dan dihalalkan atas kalian, artinya untuk laki-laki, apa yang dihalalkan, ma wara'a dzalikum, selain perempuan-perempuan yang muhsanat. Karena ayat ini, sebelum ayat ini membahas tentang wal muhsanatu minan nisa, perempuan yang haram dinikahi. Jadi ada perempuan yang haram dinikahi. Siapa di antaranya? Perempuan-perempuan yang muhsanat. Apa itu muhsanat? Perempuan yang memiliki benteng. Kalau bahasanya muhsan itu benteng. Artinya seorang perempuan yang memiliki suami, itu gak boleh menikah. Jadi perempuan udah bersuami, kemudian menikah dengan laki-laki lain, ini haram. Pernikahannya tidak sah. Kenapa? Karena melawan atau menyelisihi Al-Quran. Wal muhsanatu minan nisa, perempuan yang memiliki benteng, artinya memiliki suami, itu dilarang untuk menikah. Kemudian ada ayatnya wa uhilla lakum, dan halal untuk kalian ma wara'a dzalikum, perempuan-perempuan selain yang muhsanat. Siapa ini? Maka ulama menjelaskan fakana ala umumihi fil afifati wazaniyah. Artinya perempuan, baik perempuan yang afifah. Afifah itu perempuan yang suci. Biasanya ada perempuan yang namanya afifah, artinya suci. Baik yang perempuan yang suci maupun wazaniyah, maupun perempuan yang berzina. Jadi boleh. Jadi ada perempuan berzina menikah dengan laki-laki, itu boleh. Itu tetap sah pernikahannya. Tetap sah. Ini bicara pernikahan dulu, ya, tidak bicara anaknya. Ini anaknya bagaimana nih? Enggak. Kita bicara pernikahannya dulu. Artinya pernikahannya sah. Nah, pendapat ini menurut para ulama Dairatul Ifta Al-Misriyah, apa yang disampaikan, bahwa pendapat ini, ya, li'annahu muntasyirun fi sahabat. Pendapat ini sesuai dengan pendapatnya sahabat Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, dan Sayyidina Ibnu Abbas.
di mana menukil dari pendapatnya Abu Bakar mengatakan idza zana rajulun bimra'atin, sama, apabila seorang laki-laki berzina dengan perempuan, lam yahrum alaihi nikahuha, maka tidak haram menikahi perempuan yang berzina tadi. Jadi sah-sah saja. Dan ini pendapat jumhurul fuqaha, mayoritas ulama fikih, wa jumhurul as-sahabah, pendapat mayoritas para sahabat menyatakan bahwasanya menikah dengan perempuan yang berzina itu sah pernikahannya. Ya, jadi dari sini dapat kita ambil gambaran dari berbagai macam argumentasi para ulama berserta dengan ayat dan hadisnya bahwa ketika ada seseorang yang berzina, baik laki-laki dan perempuan, dan bahkan perempuannya ini hamil di luar nikah, ketika menikah itu pernikahannya tetap sah. Kita bicara pernikahan. Namun bagaimana dengan anak yang muncul dari sebab perzinahan? Apakah anak ini akan dinisbatkan kepada ayahnya atau tidak? Menurut Majelis Ulama Indonesia tadi, bahwa anak yang lahir dari hasil perzinahan dan anak ini lahirnya di atas batas 6 bulan dari hasil pernikahan, dari akad pernikahan kedua orang tuanya, maka tidak bisa dinisbatkan kepada ayahnya, nggak bisa. Ya, tapi kalau lahirnya di bawah 6 bulan, di bawah 6 bulan dari akad nikahnya, maka bisa dinisbatkan kepada ayahnya. Ayah yang berzina dengan si perempuan tadi ini. Jadi kan dua orang berzina, laki-laki dan perempuan, hamil kemudian. Nah, setelah hamil menikah. Lah dilihat dari akad nikah ini dihitung apakah di atas 6 bulan atau di bawah 6 bulan. Kalau pernikahan ini di bawah 6 bulan, ini masih dianggap sebagai anak laki-laki yang berzina dengan ibunya. Dengan catatan si suami tidak menyatakan bahwa anak ini hasil zina. Itu nggak boleh tuh. Ketika berikrar dengan kalimat yang sharih, yang jelas bahwa oh itu anak zina itu, itu selesai, otomatis anak itu namanya anak zina, tidak bisa dinisbatkan pada ayah. Gitu. Nah, tapi menurut ulama Indonesia, tapi kalau anak ini lahir di atas akad 6 bulan dari pasangan berzina ini, maka tidak bisa dinisbatkan kepada ayahnya. Tidak bisa. Akan dinisbatkan kepada ibunya. Kenapa? Karena menurut ulama, karena ibu ini hubungan yang bersifat tabii, yang bersifat murni. Tapi kalau ayah hubungan yang bersifat syariah. Itu bedanya itu. Ya, makanya perempuan ketika melakukan perzinahan hamil di luar nikah, maka tetap dinisbatkan kepada ibunya. Kenapa? Karena ibunya ini masih bersifat biologis, hubungan biologisnya. Dia tetap dari segi kedokteran, dia itu anak si ibu ini. Gitu. Tapi kalau kepada suaminya tidak bisa, karena hubungannya hubungan syariah. Kalau hamil di luar nikah tanpa ada pernikahan. Jadi perempuan hamil di luar nikah dan tanpa ada akad tiba-tiba hamil, itu maka anak ini akan disebutkan kepada ibunya. Ya, kenapa? Karena ibunya adalah hubungan biologis yang bersifat tabii, yang murni. Tapi kalau ayahnya bersifat syar'i. Ini bedanya menurut para ulama. Kenapa? Maksud gimana nih? Pertanyaan banyak. Satu-satu dulu nih. Mereka seperempuan ini berzina. Iya. Yang banyak lelaki. Ya, kita tahu siapa. Oh, ini beda lagi hukumnya nih. Ini beda lagi. Ini pembahasan baru lagi nih. Nah, ini pembahasan baru. Bagaimana jika seorang perempuan yang melakukan perzinahan dengan banyaknya laki-laki? Nah, ini beda lagi. Ini bicara laki-laki satu nih. Dua pasangan yang berzina, apabila mereka menikah, maka pernikahan sah. Dan bagaimana nanti konsekuensi anaknya? Maka tadi lihat akadnya itu. Apabila perempuan tadi berzina dengan banyaknya laki-laki, lebih dari satu kan, maka banyak laki-laki, maka para ulama melihat yang paling terdekat.
dari yang melakukan perzinahan tadi. Siapa ya yang terdekat? Kamu ingat gak? Yang paling dekat melakukan zina dengan kamu itu siapa? Kan banyak nih, si fulan. Yang paling dekat melakukan terakhir yang berzina dengan kamu itu siapa? Nah itu. Dilihat di situ tuh. Dilihat yang paling dekat. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut para ulama dicek dari, biasanya kalau ilmu kedokteran itu ada katanya. Kenapa? Iya, darah itu. Dicek dari darahnya. Dan dilihat, sebutkan, oh suaminya ini nih, dicek darahnya. Seperti itu. Jadi ada dua cara. Yang pertama dicek dari waktu terakhir dia berzina, dengan siapa laki-laki ini berzina. Yang kedua dicek dari ilmu medisnya. Ini menurut Dairatul Ifta Al-Am, fatwa yang bersifat umum. Jadi yang paling terakhir siapa nih? Ini yang terakhir. Aduh, saya lupa nih. Ah, ini masalah di sini. Saya lupa nih. Ini masalah di sini. Ini kalau yang berzina perempuan dengan banyaknya laki-laki. Kalau perempuan dengan banyaknya laki-laki. Nah, kembali kepada tema anak ini. Nah, kalau anak ini lahir tadi nih di atas batas 6 bulan dari akad nikahnya, maka tidak bisa dinisbatkan kepada ayahnya. Hanya dinisbatkan kepada ibunya. Maksud kata di atas itu Setelah 6 bulan dari akad nikahnya. Tapi kalau masih di bawah 6 bulan dari akad nikahnya, ukurannya akad nikah, maka tetap bisa dinisbatkan kepada ayahnya. Ayah itu suami atau apa maksudnya? Dia suaminya, dari suami berzina ini. Maksudnya kata di atas itu logikanya begini. Kalau dia menikah lebih dari 6 bulan, Iya. atau logikanya artinya kan anak itu anak dari suaminya. Iya kan? Iya. Logikanya. Iya. Jadi setelah 6 bulan, Iya. kalau dia anak itu lahir, berarti itu adalah dari suaminya. Suaminya ini, yang berzina ini, yang dari akad ini. Tapi kalau sebelum dari 6 bulan, berarti itu dari laki-laki yang sebelumnya, gitu kan? Bukan, ini menisbatkan anak yang berzina antara ibu dan ayahnya, satu masih ini. Iya, iya. Yang Tidak, bukan sebelumnya, enggak ada sebelumnya. maksudnya Laki-laki yang sama. Satu laki-laki. Bukan banyak laki-laki. Satu laki-laki. Jadi laki-laki yang berzina dengan ibunya, dilihat hitungannya, bulannya. Gitu loh. Apakah anak ini dinisbatkan kepada ayahnya, ayah yang berzina dengan ibunya, atau tidak? Itu loh. Hitungannya dari ukuran seperti itu. Ya. Kalau fatwa Mesir ini masih bisa dianggap dengan dua syarat tadi. Pertama, tidak adanya kalimat yang soreh, artinya kalimat yang jelas menyatakan bahwa anak ini anak zina. Kalau ada ungkapan seperti itu, maka anak ini tidak bisa dinisbatkan kepada ayahnya. Contoh, ada ayahnya ngomong, ini sebenarnya anak ini anak zina. Wah, selesai. Anak ini tidak bisa dinisbatkan kepada ayahnya. Kalau ada ucapan yang soreh, yang jelas menyatakan bahwa anak ini hasil zina. Makanya ayah ini tidak boleh ngomong sembarangan. Ini pentingnya menjaga lisan di sini nih. Ya, pentingnya jangan sampai lisan ini kemudian ceplas-ceplos ngomong, oh ini anak zina saya nih. Nah, kalau anak ngomong dia jelas begitu, maka otomatis tidak bisa dinisbatkan kepada ayahnya. Itu. Kalau sudah ngomong seperti itu, disampaikan, ya, la yasbut nasabuhu minhu illa idza da'ahu wa aqarra bi annahu waladuhu. Harus ada isbat, oh ini anak saya. Itu harus ada kata-kata ini anak saya dari ayahnya. Dan ayahnya tidak boleh ngomong ini hasil perzinahan. Kalau ngomong ini hasil zina dan bukan anaknya, maka selesai, tidak bisa disebutkan kepada ayahnya. Ini menurut fatwa Mesir. Makanya dari sini dapat kita ambil kesimpulan terkait hukum pernikahan dari berzina. Ada juga bagaimana hukum menikah dengan pasangan yang AIDS. AIDS itu seperti HIV itu ya. HIV. Itu menurut para ulama paling rendah itu hukumnya makruh. Dan bisa sampai ke taraf yang haram. Tapi paling rendah hukumnya makruh. Contoh, pasangan kita, oh dia itu ada penyakit seperti ini. Boleh tidak si istri atau si suami minta cerai? Itu boleh, karena bisa fasakh. Fasakh itu pernikahannya bisa rusak di tengah jalan karena sebab ada penyakit. Itu bisa. Itu nanti insya Allah di waktu selanjutnya atau kapan akan dibahas terkait hal demikian.
Mungkin ini yang bisa dijelaskan terkait hukum pernikahan yang terjadi pada pasangan yang telah berzina. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dan didiskusikan. Monggo. Sudah tidak ada. Siap. Dalilnya bisa sebelum dan sesudah 6 bulan itu dari mana? Sedangkan yang saya tahu. Iya, siap. Roh itu dimasukkan roh itu saat 4 bulan, bukan 6 bulan. Iya. Jadi ukurannya yang saya baca itu bukan ukuran dimasukkannya ruh, tapi apa? Jadinya ini. Terjadinya. Ini berkaitan juga dengan boleh tidak pasangan ini melakukan aborsi terhadap anaknya. Aborsi itu boleh tidak? Ada ulama yang menyatakan boleh. Dengan catatan bayinya ini tidak sampai pada usia tertentu. Jadi ketika masih awal-awal hamil berapa minggu itu masih boleh. Awal-awal minggu itu boleh. Ya. Itu boleh. Ada pendapat ulama di sini dengan berbagai macam catatan. Karena ada semacam terjadi hukum yang disampaikan kepada Syekh Ramadan Al-Buti, ulama di Suriah, boleh tidak perempuan yang melakukan aborsi itu menggugurkan anaknya itu apakah boleh dari hasil pemerkosaan. Jadi ada perempuan diperkosa, kemudian perempuan tadi gak mau punya anak. Aduh, saya gak mau punya anak, kata perempuan tadi. Saya lebih baik mati daripada saya punya anak. Coba itu. Ada perempuan seperti itu tuh. Akhirnya disampaikan kepada Syekh Ramadan Al-Buti, almarhum yang meninggal ketika ngajar tafsir. Ketika disampaikan, kata Syekh Ramadan boleh menggugurkan anak untuk kasus perempuan yang dalam kondisi diperkosa sehingga dia stres. Saya gak mau punya anak dari pemerkosaan ini. Karena yang memperkosa itu bukan orang Islam juga, orang kafir. Jadi waktu itu ada perang. Laki-laki yang berperang itu biasanya akan melakukan berzina atau memperkosa perempuan-perempuan di tempat akan perang itu. Seperti di Palestina. Ada perempuan-perempuan yang terhormat diperkosa oleh laki-laki biadab seperti tentara-tentara Israel. Lah, perempuan ini yang hamil di luar nikah boleh tidak mengaborsi anaknya? Menurut Syekh Muhammad Al-Buti dalam fatwanya itu boleh. Dengan catatan kalau perempuan betul-betul tidak mau punya anak dari hasil zina, hasil pemerkosaan dan dia malu. Nah, ini boleh melakukan aborsi bagi perempuan tadi. Jadi ukurannya bukan masukannya tapi berbentuk begini. Sudah ada berbentuk. Tapi kalau sudah berbentuk utuh itu nggak boleh, haram. Sepakat ulama. Sesuai dengan MUI juga kalau sudah berbentuk anak itu dalam janin perempuan dan ibunya itu berbentuk sempurna, kemudian aborsi itu haram, nggak boleh. Itu Majelis Ulama Indonesia menyampaikan hal demikian. Sepakat ulama, tidak ada yang seperti itu. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Baik, terima kasih. Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan pengajian kita diberikan tambahan pengetahuan untuk kita. Ala hadiniyah wa ala kulli natin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.